Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Rahmadani dengan NIM 2230201174. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penggolongan tumbuhan. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang tumbuhan. Nah, jadi apa itu tumbuhan? Tumbuhan itu merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Selain itu juga, tumbuhan ini adalah yang memiliki akar, batang, dan juga daun. Selain itu juga, tumbuhan ini mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Tidak hanya itu juga, tumbuhan ini memiliki peran penting dalam penghasil oksigen terbesar di kelangsungan hidup makhluk hidup ini. Dan juga tumbuhan ini menangani lingkungan yang krisis. Nah, tumbuhan ini terbagi menjadi 3 golong. Yang pertama ada tumbuhan paku, yang kedua ada tumbuhan lumut, dan yang ketiga ada tumbuhan berbiji. Di sini saya ingin menjelaskan ketiga golongan itu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tumbuhan paku. Jadi, tumbuhan paku itu adalah suatu divisi yang warganya itu telah jelas. Maksudnya itu, di dalam tumbuhan ini mempunyai akar, batang, dan juga daun. Nah, tumbuhan paku ini juga ada 2 bagian utama, yaitu ada vegetatif dan juga ada generatif. Vegetatif ini ada akar, batang, rimpang, dan juga daun. Sedangkan generatif itu ada spora, sporangium, dan archegonium. Ciri-ciri morfologi dari tumbuhan paku itu yakni yang disebutin tadi ada akar, batang, dan juga daun. Nah, akar ini yang terletak di bawah tumbuhan itu. Sedangkan batang ini sangat penting bagi sebuah tumbuhan. Sedangkan daun ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada daun mikrofil dan juga ada yang makrofil. Setelah itu, di dalam tumbuhan paku ini mempunyai klasifikasi atau kelas yang terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada kelas Psilopitinae atau disebut dengan paku purba. Yang kedua ini ada kelas Trichopodinae yang disebut dengan paku kawat atau paku rambut. Yang ketiga ini ada kelas Equisetipita yang disebut dengan paku ekor kuda. Yang ketiga ini ada kelas Felicinae yang disebut dengan paku sejati. Tumbuhan paku ini juga memiliki manfaat dan juga ciri-cirinya. Nah, manfaat dari tumbuhan paku ini yaitu tumbuhan paku bisa dijadikan sebagai tanaman hias. Selain itu juga paku bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Dan yang ketiga, tumbuhan paku ini juga bisa dijadikan sebagai sayur-sayuran. Nah, ciri-cirinya tuh yang pertama sudah memiliki akar, batang, dan juga daun. Yang kedua, memiliki berkas pembuluh angkut. Yang ketiga, fase sporofit memiliki sifat dominan daripada fase gametofit tadi. Yang keempat, terdiri atas 2 fase generasi, yaitu sporofit dan gametofit. Dan yang kelima, habitat ini bisa hidup di darat, bisa hidup di perairan, dan juga bisa hidupnya menempel. Nah, terus yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang tumbuhan lumut tadi. Jadi, tumbuhan lumut ini tergolong ke dalam tumbuhan bertalus, yang artinya tidak memiliki akar, batang, serta daun sejati. Juga tidak mempunyai xilem dan floem. Tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan yang tingkatannya itu rendah dan masuk ke dalam golongan tumbuhan epifit yang banyak dijumpai pada
batang pohon, kayu mati, kayu lapuk, dan juga tanah maupun batuan. Tumbuhan lumut ini juga mempunyai klasifikasi. Yang pertama ada Hepaticae yang disebut dengan lumut hati. Yang kedua ada Anthocerotales yang disebut dengan lumut tanduk. Dan yang ketiga ada Musci yang disebut dengan lumut daun. Adapun manfaat dan ciri-cirinya. Manfaat tumbuhan lumut ini, kemampuan tumbuhan lumut untuk menyerap air dan membuat manfaat tumbuhan lumut dapat membantu menjaga kelembapan tanah dan mencegah erosi. Nah, jadi tumbuhan lumut ini bisa menyerap air dengan baik. Contohnya itu seperti kita lagi sedang turunnya hujan. Nah, itu akan diserap baik oleh tumbuhan lumut ini. Ciri-cirinya itu yang pertama ada multiseluler, berklorofil, dan bersifat fotoautotrof. Yang kedua ada akar, batang, dan daun belum bisa dibedakan. Nah, yang ketiga ini tidak memiliki jaringan pembuluh. Dan yang keempat memiliki siklus pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis. Dan yang terakhir ada mengalami 2 fase kehidupan, yaitu fase gametofit dan juga fase sporofit. Kita lanjut dengan materi terakhir, yaitu tumbuhan biji. Tumbuhan biji ini disebut dengan spermatophyta, merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas, yaitu adanya satu organ yang berupa biji. Tumbuhan biji ini terbagi menjadi 2 golongan, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae itu adalah tumbuhan berbiji terbuka, sedangkan Angiospermae itu adalah tumbuhan berbiji tertutup. Perbedaan dari Gymnospermae dan Angiospermae itu adalah kalau Gymnospermae itu adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Nah, tumbuhan biji juga umumnya berakar tunggal, akan tetapi ada pula yang berakar sabut. Misal contohnya itu seperti pakis haji. Nah, sedangkan Angiospermae ini adalah tumbuhan yang memiliki bunga. Sesungguhnya yang terdiri dari mahkota bunga, kelopak bunga, terus ada putik, dan juga ada benang sari. Angiospermae ini juga terbagi menjadi 2 lagi, yang disebut dengan monokotil dan dikotil. Ada yang tahu monokotil itu apa? Ya, jadi monokotil itu adalah tumbuhan yang berbiji berkeping 1. Sedangkan dikotil itu adalah tumbuhan yang berkeping biji 2. Contoh dari monokotil itu seperti mangga, alpukat. Sedangkan dikotil itu contohnya tuh seperti buah apel, buah pir, sama buah anggur. Nah, itu termasuk di golongan dikotil. Terus ciri-ciri tumbuhan biji ini, yang pertama ukuran dan bentuk tubuh tumbuhan berbiji berukuran makroskopi dengan tinggi yang sangat bervariasi. 2. Memiliki akar, batang, daun, dan juga bunga. Nah, yang ketiga, bentuk tubuh tumbuhan bervariasi, seperti adanya pohon, perdu, semak. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.